yang start kelompok. Ya, Pak Sofian silahkan 1 menit lagi. Oh, kan? Oke. Kita ucapkan basmalah bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dimulai, Teh Ocha? Ya, dimulai aja, Pak. Oke, baik teman-teman. Kita mulai acaranya. Mudah-mudahan lancar ya. Yang deg-degan silahkan disimpan dulu deg-degannya. Nanti kalau udah beres boleh deg-degan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam keadaan yang bahagia. Sehingga hari ini kita semua bisa menikmati ya acara yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita rindukan ya dari minggu yang lalu, yaitu webinar Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Dengan senang hati perkenalkan saya Sofian, akan memandu acara webinar ini mewakili 4 kelompok ya pada hari ini yang akan tampil, tapi dengan tema yang berbeda-beda tentunya dari awal acara sampai dengan selesai. Sebelumnya Sofian juga ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji A. Rusdiana MM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat pagi juga buat semua rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana ya Fakultas Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi juga buat para pemirsa ya yang sedang menonton acara webinar pagi hari ini dimanapun Anda berada. Semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Baik, sebelum acara dimulai perlu kami sampaikan bahwa susunan acara akan dimulai dengan pembukaan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian sanggahan dari kelompok yang berbeda, lalu ditutup dengan kesimpulan. Teman-teman, untuk kelancaran dan juga kekhidmatan acara, mohon agar mic-nya, audionya, teman-teman di-mute dulu, lalu kemudian layar videonya silahkan di-on-kan dulu. Saya berikan waktu 3 detik, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman, mari kita sama-sama mulai acara webinar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesi yang pertama akan dibawakan oleh kelompok 1. Kita saksikan di layar. Ini adalah tim kelompok 1 ya. Yang di layar ini adalah gabungan kelompok, gabungan kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang akan memberikan materi hasil penelitian di tempatnya masing-masing dan ini akan sangat menarik sekali. Baik, Bapak Ibu Operator silahkan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita tunggu slide profil ya dari kelompok 1. Ini dia sudah hadir. Sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh kelompok 1 dan kelompok 1 ini terdiri dari Bapak Yogi Trisna SPDI, lalu kemudian ada Ibu Kotrunada SPD, yang ketiga ada Ibu Nenen Najiatul Huda SPD, lalu kemudian ada Bapak Novianto SPD, yang kelima ada Ibu Nur Afifah Mutmainah SPDI, lalu kemudian ada Bapak Ahmad Taufik SPDI. Tim kelompok 1 ini akan membahas tentang bagaimanakah konsep perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan SDM di MI Al-Falah Cibeber. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Yogi Trisna sebagai perwakilan kelompok. Kemudian nanti akan ditutup dengan pembacaan notulen oleh Ibu Kotrunada. Baik, teman-teman, bagaimanakah konsep yang dimaksud? Mari kita simak hasil penelitian dari kelompok 1. Kelompok 1, saya persilahkan. Tulis. No waktu.
Waktu kami berikan hanya 15 menit saja dan lebih cepat, lebih baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang saya banggakan teman-teman kelas C non-reguler, Manajemen Pendidikan Islam, dan juga tamu undangan yang saya banggakan. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan, memaparkan tentang konsep perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 1 Cibeber Cianjur. Di sini bisa dilihat poster dari jurnal kami, yaitu dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Mari kita mulai dengan abstrak terlebih dahulu. Di sini abstrak, proses perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan menjadi tanggung jawab kepala sekolah, dan kepala sekolah pun ikut menentukan jawab akan keberhasilan maupun kegagalan anggota sekolah. Kesanggupan manajemen dituntun meliputi merencanakan, memperoleh, dan memilih anggota yang cakap, membantu menyesuaikan diri pada tugasnya, menggunakan anggota dengan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan sumber daya manusia, yaitu pendidikan tenaga pendidikan di MI Al-Falah 1 Cibeber Cianjur. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidikan di MI Al-Falah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidik tenaga pendidikan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian rekrutmen yang dilakukan di MI Al-Falah ini terdapat beberapa proses yang harus dilewati, salah satunya memenuhi syarat lulusan S1 atau minimal D4. Metode yang digunakan adalah seleksi lokal yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan pengangkatan SDM. Harus linear dengan pendidikan yang ditempuh ketika S1 atau D4-nya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pendahuluannya studi tentang manajemen sumber daya manusia, kami kan bagaimana seharusnya organisasi atau lembaga mendapatkan, menggabungkan, menggunakan, mengoperasi, dan memelihara pegawai, yaitu SDM dengan waktu yang tepat, cara yang tepat, kemudian dalam jumlah yang tepat. Ya. Nah, MSDM ini, manajemen sumber daya manusia ini berpengaruh terhadap apa yang menjadi nanti output dari suatu lembaga pendidikan. Di sini yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah 1 Cibeber Cianjur menjadi salah satu sekolah yang dijadikan second class ataupun kelas kedua dari sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya yang berlebar negeri gitu ya. Nah, berdasarkan dari studi pendahuluan bahwa di sekolah ini hanya siswanya itu hanya dari 2 kampung yang berdekatan. Nah, ini menjadikan salah satu hal yang menarik, bagaimanakah memang proses perencanaan, rekrutmen, dan juga pengangkatan pendidikan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah sehingga berpengaruh terhadap lembaga pendidikan tersebut. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi sudah dipaparkan metodenya itu adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai konsep bagaimana perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan di MI Al-Falah 1 Cibeber Cianjur. Subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan di MI tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Kita lanjutkan. Nah, hasil perencanaannya. Perencanaan dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin meskipun hasilnya belum maksimal. Karena kata kepala sekolah tersebut bahwa perencanaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah suatu langkah yang panjang ataupun sepanjang waktu gitu ya. Karena menurut Eric Peter juga MSDM adalah suatu perencanaan di mana bahwa SDM yang ada pada saat sekarang itu direncanakan untuk menjadi SDM yang diinginkan pada masa yang akan datang. Ya, begitupun dengan di MI Al-Falah ini. MI Al-Falah ini menerapkan hal-hal perencanaan yang memang sesuai dengan apa yang diberikan ataupun
diharuskan oleh pemerintah, misalkan tadi nanti akan dijelaskan terhadap rekrutmen dan juga pengangkatan seperti halnya minimal harus S1 dan D4 dan lain-lain. Ini kenapa direncanakan ini supaya langkah satu, misalkan langkah satu ke langkah keduanya ini berurutan. Jadi ada langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh SDM di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian kita lanjutkan kepada rekrutmen. Rekrutmen terdapat satu syarat yang harus dilewati, yaitu minimal lulusan karena ini sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa kualifikasi akademik dari seorang guru itu minimal adalah S1 dan D4. Tidak bisa yang di bawah itu menjadi guru ataupun menjadi tenaga pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian rekrutmen ini berjalan dengan beberapa proses, seperti halnya masuknya lamaran, kemudian dianalisis lamaran pekerjaan tersebut, kemudian ditentukan siapa yang memang layak dari dokumen-dokumen yang sudah masuk itu untuk dimasukkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah di mana bahwa ada yang namanya tes penerimaan. Nah, kalau tes penerimaan yang ada di MI Alpala ini tidak berbeda jauh dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Namun ada salah satu hal yang menjadi titik fokus pada rekrutmen ini adalah pada sesi wawancaranya, di mana ada sesi wawancara yang mengharuskan lamar dan juga orang yang bertanggung jawab dalam lembaga pendidikan di MI Alpala itu mewawancarai gitu ya, karena kata kepala sekolahnya ketika pada sesi wawancara ini akan terlihat apakah memang pantas ataukah tidak dia untuk menjabat di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian setelah ada yang namanya rekrutmen, maka ada yang namanya pengangkatan, misalkan sudah keterima gitu ya. Nah, pengangkatan ini harus linear atau sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ketika S1 atau D4. Misalkan S1-nya itu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, maka ketika nanti di lembaga pendidikan itu harus mengisi lowongan bahasa Indonesia. Tidak bisa misalkan S1-nya itu adalah bahasa Indonesia, kemudian mengajar PJOK ataupun PAI dan lain-lain, itu akan menghambat dari pembelajaran, mau itu lembaga pendidikannya ataupun menghambat dari karir seorang orang tersebut, gurunya. Karena salah satu, misalkan kita ketahui bahwa salah satu dari syarat untuk sertifikasi itu adalah linearnya pendidikan dan juga yang dapat di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah kunci SDM berkualitas, kemudian perencanaan rekrutmen dan pengangkatan SDM di MI Alpala ini ada pada konsep perencanaan rekrutmen dan juga pengangkatan sumber daya manusia, karena kunci SDM berkualitas itu ada di konsep perencanaannya gitu ya. Jadi ketika perencanaannya itu lebih baik, maka nanti akan menghasilkan SDM berkualitas. Begitupun dalam rekrutmen juga pengangkatan. Nah, kesimpulannya yaitu SDM di lembaga pendidikan mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan tersebut. Kemudian perencanaan rekrutmen dan pengangkatan menjadi gambaran bagaimana lembaga mengelola SDM-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Yogi Trisna yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya tentang model dan proses perencanaan, rekrutmen, dan juga pengangkatan di MI Alpala Cibeber. Nah, teman-teman, sekarang saya persilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk memberikan sanggahannya. Jadi caranya, silakan Bapak Ibu tampilkan dulu slide-nya R1, R2 untuk disaksikan oleh para pemirsa. Nanti kalau sudah tampil, silahkan sanggahannya disampaikan. Silahkan Pak, Bu. Baik. Nah, sudah hadir. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rima, perwakilan dari kelompok 2 ya. Insya Allah akan atau memberi masukan kepada webinar kelompok 1. Setelah kami teman-teman dari kelompok 2 menilai R1 ya, maka kami tarik kesimpulan
untuk pemateri kelompok 1 judul konsep pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan SDM di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Cibeber. Untuk poin 1 yaitu menyampaikan ide pokok ya. Kami kasih nilai 90,1, itu kurang 0,9 ya. Itu kurangnya sedikit. Itu kurang foto pembuat poster Pak kali ya Pak. Terus Fotonya kurang. itu. Terus yang kedua penguasaan materi 84,1 itu kurangnya 15,9. Mungkin di pemateri rada grogi ya karena kelas pertama gitu. Terus mohon diperhatikan lagi durasi waktunya gitu. Ya, karena malam pertama. Iya, karena pertama kali jadi gitu ya. Iya, terus lanjutkan Bu. Yang ketiga penguasaan media ya Pak. Penguasaan media itu dari kelompok kami kasih 85, mungkin kurangnya 15 itu ada sedikit jeda ya antara T3B-nya gitu. Oh iya. Gitu. Terus yang keempat kerjasama kelompok atau etika diskusi dari kelompok kami 87,1 kurang 12,9. Mungkin ada beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam kekompakannya. Mungkin itu Pak dari sanggahan kelompok kami. Dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya. Ini tadi sanggahan dari kelompok 2 ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1. Baik, sebagai penutup, kita persilahkan sekarang Ibu Kotrunada ya untuk membacakan notulen hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan Bu. Ya, baik, sudah tampil. Terima kasih. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nenden Najiatul Huda. Saya sebagai notulis dari kelompok 1 akan membacakan notulasi webinar kelompok 1 pada tanggal 6 Februari 2021 yang dihadiri oleh 36 peserta dan dosen pengampu manajemen sumber daya manusia yaitu Bapak Dr. Haji Arusdiana MM. Baik, adapun kesimpulan dari webinar kelompok 1 sebagai berikut. Yang pertama, beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan lagi dalam kekompakannya. Yang kedua, perhatikan kembali durasi atau waktu tampil. Yang ketiga, tidak nampak foto pada pembuatan poster. Dan yang keempat, terdapat sedikit jeda antara T3B. Demikian, terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami dari kelompok 1 akan mempertimbangkan dan memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan adanya sanggahan ini dapat memberikan pelajaran sehingga kami dapat memperbaiki nilai sesuai dengan yang kami harapkan. Baik teman-teman, sumber daya di lembaga pendidikan dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan dan perencanaan, rekrutmen, dan pengangkatan menjadi gambaran bagaimana lembaga mengelola sumber daya manajemennya. Terima kasih. Saya haturkan cukup sekian notulen dari kelompok pembacaan kumpulan dari kelompok 1. Kami aturkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nenden yang sudah membacakan notulen hasil diskusi kelompok 1. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 kami ucapkan terima kasih banyak atas perjuangannya, pengalamannya, dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua ya. Teman-teman, selanjutnya adalah sesi yang kedua. Baik, kita coba tunggu tampilan slide dari kelompok 2 ini. Ya, ini adalah kelompok 2. Kita sudah saksikan di layar. Tim kelompok 2 ini terdiri dari Ibu Reni SPDI, lalu kemudian ada Bapak Rahmat Hidayat, ada Bapak Reva Abdul Aziz, ada Bapak Rizky Mulia, ada Ibu Riana Trisna Wulandari, dan Ibu Rima Mulyawati. Tim kelompok 2 ini akan membahas tentang apa? Mereka akan membahas tentang bagaimanakah peran kepala sekolah
dalam pengembangan kompetensi guru di MTS Ar-Rahmah Sukajadi Bandung. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Reni sebagai perwakilan kelompok. Kemudian akan ditutup dengan pembacaan notulen nanti oleh Bapak Rahmat Hidayat. Nah, teman-teman, bagaimanakah konsep dari peran kepala sekolah ini? Mari kita simak sama-sama hasil penelitian dari kelompok 2. Yap. Langsung saja, Pak Sofian. Ya, silakan. Oke, suara saya terdengar? Terdengar jelas dan merdu, Bu. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, teman-teman yang saya sayangi, dan tidak lupa salam hormat kepada Bapak dosen Dr. Haji Arusdiana MM yang telah turut menyaksikan ya diskusi kami kali ini. Nah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmah Sukajadi Bandung. Jadi gambaran umumnya penelitian ini adalah tentang kepala sekolah yang ya memang memiliki tanggung jawab ya dengan berjalannya sebuah institusi satuan pendidikan, karena keberlangsungan peran kepala sekolah ini akan berdampak besar bagi peningkatan mutu pendidikan, di mana guru sebagai frontliner sehingga seyogianya kepala sekolah dapat berperan bertanggung jawab dalam membina karir dan mengembangkan kompetensi guru sebagai bawahannya. Diperkuat juga kan dengan adanya standar kompetensi guru yang di mana di situ ada 4 kompetensi yang harus dikuasai, di antaranya pedagogik, sosial, kepribadian, dan kompetensi profesional. Maka dari itu merupakan tantangan bagi kepala sekolah untuk membuat strategi bagaimana mengembangkan kompetensi guru yang keempat tadi. Nah, di MTS Ar-Rahmah ini ada 3 strategi, di antaranya pengembangan jalur belajar, kemudian manajemen dan kepemimpinan perubahan dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti dapat menganalisis lebih jauh tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Dengan eksperimennya ada wawancara ya, dengan eksperimen dan wawancara teknik pengumpulan datanya. Adapun latar belakang, karena kita hidup di negara Indonesia gitu ya, yang negara sedang berkembang, pendidikan itu dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Karena guru tadi merupakan garda terdepan, ujung tombak pendidikan, jadi berkualitas tidak hanya proses pendidikan, sangat bergantung kepada kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh guru. Sehingga peranan kepala sekolah di sini dituntut memiliki tanggung jawab tadi dalam membina karir dan mengembangkan kompetensi, karena kepala sekolah itu merupakan pemimpin. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4789, saya garis bawahi yang intinya ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tadi untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau lebih jelasnya lagi ya tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru di Madrasah Ar-Rahmah ini gitu ya. Hasil penelitian yang didapatkan, jadi di sana ada 3 strategi yang dikembangkan oleh kepala sekolah. Yang pertama adalah strategi pengembangan jalur belajar. Strategi pengembangan jalur belajar ini diantaranya ada peningkatan kualifikasi pendidikan. Jadi ada sertifikasi guru, kemudian kepala sekolah memotivasi untuk melanjutkan studi gitu ya sesuai bidangnya. Kemudian ada diklat, pelatihan yang diadakan oleh kepala sekolah, kemudian ada IHT atau in-house training, kemudian ada peningkatan budaya literasi ya, dan ada naratif. Jadi ada diskusi sejawat yang dilakukan di sana antara kepala sekolah dengan guru-guru. Yang kedua ada strategi pengembangan melalui manajemen dan kepemimpinan perubahan. Jadi kepala sekolah madrasah ini memiliki kepemimpinan transformal, memiliki visi yang kemudian dikomunikasikan kepada guru-guru agar dicapai bersama gitu si visi itu. Kemudian manajemen mutu terpadu, jadi menggunakan sistem TQM ya, Total Quality Management, di mana ada service excellent yang disampaikan kepada sekolah kepada guru agar bisa melayani secara prima kepada peserta didik dan gurunya dan orang tua wali ya, maaf.
Kemudian perubahan karena penerapan teknologi juga dijalankan oleh kepala sekolah berhubung sekarang pandemi ya COVID. Jadi butuh pelatihan-pelatihan yang berbasis IT untuk meningkatkan kompetensi guru di sana. Yang ketiga terakhir adalah strategi pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kemampuan profesional. Jadi adanya peningkatan kemampuan profesional, memperbaiki sistem dan mutu di sana. Kemudian ada optimalisasi peran kepala sekolah, kemudian ada kunjungan kelas ya atau supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di sana. Nah, itu ya hasil penelitiannya. Adapun pembahasan, jadi keempat kompetensi tadi di standar kompetensi, pedagogi, kepribadian, kemudian yang lain yang tadi ya keempat tadi, kepribadian, pedagogi, sosial, dan profesionalisme itu menjadi peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru, jadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Keempat standar tadi yang harus dimiliki oleh guru dapat dikembangkan dengan strategi pengembangan kompetensi. Itu mungkin ya kesimpulannya, dan adapun daftar pustaka yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut. Terima kasih. Jazakumullah. Sekian persembahan dari kami kelompok 2. Pak Pak Sofian, mic-nya. Mic-nya belum di. Oh. Tolong itu dilaporkan berapa menit tuh nantinya kalau selesai. 10 sampai 11 menit Pak. Nanti di recap Reporter di akhir disebutkan oleh reporter tuh. siap. Baik. Nanti mohon laporannya Pak Reva ya. Baik, teman-teman. Tadi Ibu Reni sudah menyampaikan dari kelompok 2 tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru di MTS Ar-Rahmah Bandung. Ternyata berat juga ya jadi kepala sekolah, tapi mudah-mudahan kita semua mampu. Sekarang saya persilahkan kepada perwakilan kelompok 3 untuk memberikan sanggahannya. Caranya seperti biasa, silahkan tampilkan dulu slide-nya R1 dan R2. Setelah tampil, pemirsa sudah melihat semuanya slide yang ada di hadapan. Lalu kemudian silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan sanggahannya. Silakan, sudah tampil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun sanggahan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Yang pertama dari penyampaian ide pokok atau poster. Kami beri nilai 93,5. Tulisan poster jurnal terlihat pecah ya. Kemudian nomor 2, penguasaan materi, kami berikan nilai 88, karena intonasi suara dan bahasan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga, penggunaan media, kami berikan nilai 90,5, karena terlihat ada jeda, dan kemudian kurang animasi seperti itu ya, supaya lebih terlihat lebih menarik gitu. Yang keempat, adapun kerjasama kelompok dan etika diskusi, kami berikan nilai 86,3 karena terlihat yang berpartisipasi hanya beberapa orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Demikian ya, terima kasih pada Ibu Ocha ya. Tadi sanggahan dari kelompok 3, mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok 2 ya. Sebagai penutup, seperti biasa, saya persilahkan kepada Bapak Rahmat untuk membacakan notulen hasil dari diskusi kelompok 2 ini. Bapak Rahmat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmat Hidayatul Rahman, tulis dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil webinar kelompok 2 yang dihadiri oleh 40 orang. Adapun masukan dari kelompok 3, yang pertama tadi poster terlihat pecah, intonasi, suara, dan bahasan terlihat ada jeda, dan kekompakan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih atas masukannya. Kami dari kelompok 2 akan mempertimbangkan dan memperbaikinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rahmat ya, yang sudah membacakan notulen hasil dari diskusi ini. Mudah-mudahan
ini menjadi penambahan semangat gitu ya untuk teman-teman melakukan penelitian ke depannya. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi hasil penelitian dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 juga kami ucapkan terima kasih banyak atas perjuangannya, pengalamannya. Dan selanjutnya, sesi yang ketiga yang tidak kalah menarik ya, yang akan dibawakan tentunya oleh kelompok 3. Kita saksikan di layar. Ini adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini terdiri Bapak Reva, boleh diinformasikan sudah berapa menit? Itu reporter seharusnya mencatat, jadi nggak minta. Oh iya, baik Pak. Pak Reva boleh minta bocorannya? Oh 10 menit katanya Pak? Kan Iya, saya baik. mencatat. Oke, baik. Di sini saya catat 8.20 kita mulai. Nah, mulai start, catat. Baik, Pak. Siap. Nah, agak dingin. Kelompok 3 ini teman-teman, ada Ibu Siti Insani, lalu kemudian ada Ibu Siti Suaidah, ada Ibu Rosalia, ada Bapak Roni Suhendar, lalu kemudian ada Bapak Solihudin, dan yang keenam adalah saya sendiri, Sofian. Ya, tim kelompok 3 ini akan membahas tentang bagaimanakah penilaian, kompensasi, dan promosi jabatan di MAN 2 Kota Bandung. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Insani sebagai perwakilan kelompok, kemudian akan ditutup dengan pembacaan notulen oleh Ibu Siti Suaidah. Teman-teman, bagaimanakah penilaian kompensasi dan promosi jabatan di MAN 2 Kota Bandung? Mari kita simak hasil penelitian dari kelompok 3. Kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, Dr. Haji A. Rusdiana MM, dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya di sini untuk memaparkan jurnal hasil mini riset di MAN 2 Kota Bandung dengan tema penilaian, kompensasi, dan promosi jabatan. Nah, di sini ada poster jurnal yang di dalamnya ada abstrak, introduction, method, research and discussion, kemudian juga ada conclusion dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya akan membahas abstrak. Nah, di abstrak ini saya memaparkan bahwa bentuk dari pengembangan sumber daya manusia di sekolah itu ada penilaian, ada kompensasi, dan promosi jabatan gitu ya. Yang mana ketiga poin itu dilakukan untuk menghargai loyalitas serta kemampuan dari pendidik dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Dan ketiga poin tadi memang gitu ya sangat penting dalam pengembangan karir pendidik. Dengan demikian saya melakukan mini riset untuk mengetahui implementasi dari penilaian, kompensasi, dan promosi jabatan di MAN 2 Kota Bandung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, untuk penilaian di MAN 2 Kota Bandung itu masih menggunakan pola 360 derajat, kemudian kompensasinya itu ada kompensasi materi dan non-materi, kemudian juga untuk promosi jabatan ada karena ASN, karena karir, dan karena rasio beban kerja. Selanjutnya di pendahuluan. Nah, bahwa penggunaan sumber daya manusia yang efektif itu merupakan kunci gitu ya dari tercapainya efisiensi kinerja serta akan mewujudkan peningkatan produktivitas dari karyawan itu sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian produktivitas ini dapat dilakukan dengan serangkaian 3 poin tadi, yakni penilaian, kompensasi, dan promosi jabatan. Karena hal tersebut sering gitu ya dikaji dalam manajemen pendidikan, maka saya melakukan mini riset ini. Nah, selanjutnya, metode. Tadi metode sudah dipaparkan bahwa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini saya ada 3 informan untuk menyusun jurnal ini. Pertama, bersama Koordinator Penilaian MAN 2 Kota Bandung, Bu Heni sebagai koordinator, itu fotonya ada di pojok kanan atas. Kemudian juga saya melakukan wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ike, kemudian juga saya melakukan wawancara bersama penjamin mutu MAN 2 Kota Bandung, yaitu ada Pak Momon Sudarma. Selanjutnya untuk hasil gitu ya, hasil penelitiannya,
Untuk hasil penelitiannya, jadi implementasi penilaian, implementasi kompensasi dan promosi jabatan di Mandua Kota Bandung, pertama itu yang penilaian, bahwa di Mandua Kota Bandung itu masih menggunakan pola 360 derajat ya. Sebenarnya sudah ada pola baru dari Kemenak, itu sudah disosialisasikan juga ke Mandua Kota Bandung, namun belum diimplementasikan pola baru tersebut. Kemudian untuk penilaian sendiri, Mandua Kota Bandung itu tidak oleh kepala sekolah karena jumlah guru yang terlalu banyak. Jadi kepala sekolah itu mendelegasikan salah satu koordinator yang dianggap berkompeten gitu ya, yaitu tadi Bu Heni sebagai koordinator penilaian. Yang selanjutnya itu ada kompensasi. Kompensasi menurut Hartatik dalam bukunya kompensasi itu dalam bukunya Praktek Mengembangkan Sumber Daya Manusia, kompensasi itu ada dua, yaitu materi dan non-materi. Begitu pula di Mandua Kota Bandung, ada kompensasi materi dan non-materi. Untuk yang materi sendiri, di Mandua Kota Bandung itu ada istilah kadede. Nah, biasanya itu diberikan kepada guru yang mutasi atau yang pensiun atau kepada pembimbing kejuaraan itu. Biasanya itu diberikan fasilitas pembelajaran seperti laptop dan sebagainya. Untuk yang kedua, untuk yang non-materi itu ada legalisasi sertifikasi dan karir. Nah, di sekolah itu karir tertinggi adalah wakil kepala. Siklusnya itu dari mulai guru terbaik, kemudian jadi wali kelas, kemudian juga jadi staf wakil kepala sekolah, dan terakhir itu jadi wakil kepala sekolah gitu ya. Jadi karir tertinggi di sekolah itu wakil kepala sekolah. Dan yang kedua itu legalisasi sertifikasi. Nah, yang legalisasi sertifikasi ini biasanya diberikan sertifikat gitu ya kepada guru teladan. Nah, di Mandua itu ada pemberian sertifikat kepada guru-guru teladan. Selanjutnya, promosi jabatan. Di promosi jabatan, menurut Hasibuan itu, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, promosi jabatan itu karena dipromosikan karena ada loyalitas, senioritas, dan juga kemampuan. Tetapi di Mandua itu tidak melihat senioritas. Yang dilihat itu hanya loyalitas dan kemampuan. Jadi siapa aja yang tenaga pendidik dan pendidikan yang loyal dan mampu, maka akan dipromosikan gitu ya jabatannya. Dan pertimbangan pertama itu untuk dipromosikan karena karirnya yang bagus tadi, karena kemampuan dan loyal, kemudian juga karena mereka itu ASN atau PNS, dan yang ketiga itu karena ada kekurangan beban kerja atau rasio realistis, dan itu biasanya dilakukan rapat khusus pimpinan gitu ya untuk dipromosikan. Nah, mungkin itu hasil temuan yang didapatkan dari Mandua Kota Bandung. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Ibu Siti Insani yang sudah menyampaikan hasil dari penelitian timnya. Dan sekarang saya persilahkan kepada perwakilan kelompok 4 untuk memberikan sanggahannya. Silakan Bapak Ibu tampilkan dulu slide R1 dan R2-nya untuk disaksikan oleh para pemirsa. Silakan. Slide-nya sedang dalam perjalanan nampaknya. Loading. Boleh kita hitung 1, 2, nah, sudah hadir. Baik, silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sanggahan. Yang pertama, poin yang mengenai penilaian R2 yang sudah kami kumpulkan mengenai poster sudah baik, hanya saja tadi kekurangannya dalam poster utama masih terlihat blur ya. Kemudian yang kedua, penguasaan dan pemaparan ini Tesani cukup bagus menyampaikannya. Untuk minnya mungkin lebih diperhatikan kembali intonasinya agar mudah dipahami oleh yang menyaksikan. Kemudian mengenai penggunaan media atau teknologi ini juga tadi terlihat lancar ya, sehingga kami memberikan nilai 80. Mungkin kedepannya untuk ditingkatkan kembali sehingga pelaksanaan ini lebih
mantap lagi. Kemudian dalam segi kerjasama sudah cukup baik dan harapannya ke depannya untuk minusnya ini untuk ditingkatkan kembali sehingga pelaksanaan terlihat kerjasamanya. Seperti itu. Terima kasih pemoderator, itu mungkin sanggahan dari kelompok 4 untuk penampilan kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofian belum di-unmute. Mic-nya. Oke. Baik, teman-teman, tadi sanggahan dari kelompok 4. Mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna ya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok 3. Ibu Sani katanya tuh tadi bicaranya terlalu kecepatan. Tapi saya pikir ini adalah sebuah bakat dari Ibu Sani untuk jadi reporter bola ya ke depannya. Baik, teman-teman, sebagai penutup kita persilakan Ibu Siti Suaidah udah standby ya untuk membacakan notulen hasil dari diskusi kita barusan ya dari kelompok 3. Silakan, slide-nya sudah tampil. Mangga silakan Ibu Siti Suaidah. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofian yang telah mempersilakan saya sebagai notulis pada webinar dengan tema penilaian kompensasi dan promosi jabatan yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Bandung, yang dilaksanakan pada webinar yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021 yang dimulai pukul 8.20 sampai 08.30 yang dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari 24 peserta kelas C dan 16 dari kelas A dan kelas B, juga dihadiri oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Adapun masukan dari kelompok 4, yaitu pertama untuk isi poster, tadi disampaikan blur, yang kedua lebih ditingkatkan lagi untuk intonasinya, yang ketiga untuk media ditingkatkan lagi, yang keempat kerja kelompok lebih ditingkatkan lagi karena tadi nampak belum kompak. Insya Allah masukan-masukan ini sebagai perbaikan kami di waktu yang akan datang. Mungkin demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Berapa menit tuh? Berapa menit tuh? 10 menit. Mic-nya. Ini siapa sih yang matiin mic saya? Hasil dari yang saya catat, Pak, ini sudah 12 menit tadi. Baik, kita akan lanjutkan, teman-teman. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih ya kepada kelompok 3 atas perjuangannya, pengalamannya, dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya, sesi penutup ya, kelompok 4, dan tentu saja dibawakan oleh kelompok 4. Kita saksikan sama-sama di layar slide-nya, Bapak Operator, silakan. Ini adalah kelompok, slide-nya dalam perjalanan. Sebentar lagi. Baik, 1. Iya. Sedikit lagi Bapak Operator. Silakan slide kelompok 4-nya ditampilkan terlebih dahulu. Sesuai dengan anjuran Bapak dosen yang kita cintai. Kita akan berbicara kalau ada slide di depan. Kalau slide-nya belum muncul. Dongeng namanya. Dongeng namanya, betul, Bapak dosen. Baik. Radio. Iya, ini adalah susunan ya kelompok dari susunan tim dari kelompok 4. Di sana ada Bapak Sutisna, lalu kemudian Ibu Iin Hindasah, ada juga Ibu Yevi, ada Bapak Sahrul, ada Bapak Tisna, lalu kemudian Bapak Yadi Suryadi ya. Tim kelompok 4 ini akan membahas tentang bagaimanakah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi dosen di STEI NU
Subang. Nah, materi akan disampaikan oleh Bapak Tisna sebagai perwakilan kelompok, kemudian akan ditutup dengan pembacaan notulen oleh yang terhormat Ibu Yevi. Teman-teman, bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi dosen di STEI NU Subang? Baik, mari kita simak dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami dari kelompok 4. Yang terhormat Bapak Dr. Haji A. Rusdiana MM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDMP, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi dosen di STEINU Subang. Gambaran umum dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan perencanaan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di STEINU Subang untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dilakukan lembaga tersebut. Pengembangan keprofesian berkelanjutan di STEINU ini di penelitiannya itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian itu diambil dari dosen, ketua prodinya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan reduksi data dan verifikasi data. Validasi datanya menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa STEINU Subang ini menggunakan 3 komponen PKB berdasarkan undang-undang atau peraturan Menteri PAN-RB nomor 9 2009. Pendahuluannya, pendidik merupakan tenaga kerja yang profesional dalam menjamin keprofesionalnya, serta pendidik harus mampu berkembang, mengikuti zaman, dan meningkatkan kemampuannya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan tersebut, setiap pendidik atau setiap lembaga harus melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu juga, di sini setiap kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu dilakukan oleh setiap pendidik dan lembaga itu sendiri dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan dinas dan lembaga pendidikan non formal lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, seperti yang tadi sudah dibahas di dalam gambaran umum, dengan teknik pemaparan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, yaitu dengan memisahkan data-data yang penting untuk dimasukkan dan tidak, dan verifikasi data untuk mencari kebenaran data tersebut, serta memvalidasi data tersebut dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian dari penelitian ini, yang pertama itu menemukan hasil kajian pustaka, yaitu berdasarkan komponen kegiatan PKB menurut pasal 11 ayat C Permenag PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. PKB merupakan upaya dalam meningkatkan kompetensi pendidik yang di dalamnya mencakup kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial yang dibutuhkan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan profesinya. Nah, PKB di sini, komponen kegiatan PKB menurut pasal 11 ayat C Permenag PAN dan RB itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri, menurut Nanang dan Sukamto menjelaskan bahwa pengembangan diri merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Publikasi ilmiah, menurut Daryanto, publikasi ilmiah merupakan salah satu kegiatan pengembangan keprofesian atau PKB di samping pengembangan diri dan karya inovatif. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan dalam pengembangan dunia pendidikan secara umum. Karya inovatif. Karya inovatif adalah salah satu dari 3 kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan
Daryanto menjelaskan karya inovatif adalah karya yang bersifat perkembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Hasil temuan di lapangan yang pertama itu implementasi PKB di Steinu Subang. Nah, implementasi ini berdasarkan dari PKB, komponen PKB menurut pasal 11 ayat C. Yang pertama itu implementasi PKB di Steinu dengan pengembangan diri. Pengembangan diri di Steinu itu ada dua. Yang pertama pendidikan dan pelatihan. Steinu itu memberikan beasiswa bagi dosen yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh lembaga untuk melanjutkan pendidikan formal baik magister maupun doktoral. Selain pendidikan formal, Steinu juga menyelenggarakan serta mengikutsertakan dosen-dosennya dan para staf pengajarnya dalam pelatihan-pelatihan pengembangan yang lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dinas dan Kemenag serta lembaga-lembaga non formal lainnya. Steinu dalam memberikan beasiswa bagi dosennya itu bekerja sama dengan beberapa lembaga lain yang terkait, yaitu seperti PCNU, PBNU, dan Pergunu. Yang kedua di pengembangan diri itu ada kegiatan kolektif. Nah, kegiatan kolektif di sini yaitu dosen Steinu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, diskusi panel, pertemuan ilmiah lainnya, baik sebagai peserta maupun sebagai pemateri. Yang kedua itu publikasi ilmiah. Di dalam publikasi ilmiah, karena dosen Steinu itu hampir semuanya sudah selesai melaksanakan pendidikan magisternya, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan publikasi ilmiah mereka itu sudah pernah semua. Hampir 90% dosen di Steinu itu sudah melaksanakan publikasi jurnal maupun publikasi buku, dan hanya 20% dari jumlah total dosen yang masih aktif sampai sekarang dalam pembuatan buku untuk pendidikan maupun pendamping pendidikan. Dan yang terakhir itu karya inovatif. Karya inovatif di sini yaitu dosen Steinu itu secara aktif membuat alat peraga, alat kurikulum, media kurikulum, dan media pembelajaran lainnya agar terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, selain implementasi dari PKB berdasarkan PAN RB itu, ada faktor pendukung dan penghambat PKB di Steinu. Yang pertama itu faktor pendukungnya dari pemerintah dan dari lembaga swasta lain, yaitu mengadakan pelatihan ataupun diklat, memberikan informasi mengenai pelatihan tersebut kepada lembaga-lembaga serta dosen-dosen terkait. Terus faktor pendukung dari lembaga itu sendiri yaitu memberikan keleluasaan serta kebebasan dalam proses pengembangan pendidikan kepada para dosennya. Faktor pendukung dari diri pribadi yaitu kemauan, niat, motivasi untuk dapat maju dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Faktor penghambat dari kegiatan PKB ini yang pertama itu dari lembaga-lembaga terkait seperti dinas dan lembaga swasta lainnya, yaitu kadang informasi tidak tersampaikan secara tepat kepada para dosen. Materi pelatihan kadang sulit dipahami bagi beberapa dosen. Faktor penghambat dari lembaga yaitu belum bisa memfasilitasi secara finansial dengan maksimal, keterbatasan dalam memberikan penugasan kepada pendidik yang mengikuti pelatihan, dan belum bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi seluruh staf secara mandiri. Terakhir, faktor penghambat dari diri sendiri, yaitu kemauan untuk maju terkadang terhambat oleh kesibukan dengan rasa malas, kesehatan, keterbatasan informasi, serta kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang terakhir yaitu upaya mengatasi hambatan PKB di Steinu Subang, yang dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan di Steinu Subang ada beberapa upaya yang dilakukan baik oleh lembaga maupun oleh staf pengajarnya. Yang pertama itu Ketua Steinu Subang memberikan penugasan kepada para pendidik jika ada pelatihan secara langsung menunjuk orang-orang yang akan mengikuti pelatihan tersebut, dan memberikan kebebasan dan memberikan kewajiban untuk mengikuti kegiatan PKB yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lain tanpa harus memberitahukan dulu kepada pihak lembaga. Yang kedua itu pendidik diwajibkan untuk aktif mengikuti forum komunikasi, forum ilmiah untuk mendapatkan informasi serta pemahaman mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu pendidik bersedia mengeluarkan biaya sendiri secara pribadi dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang bersifat mandiri. Pendidik harus senantiasa memperbanyak diskusi, relasi, mencari informasi, serta
terus memotivasi diri melalui komunikasi, banyak membaca, serta terus berlatih agar program pengembangan profesi dapat tetap terlaksana. Pembahasan di dalam diskusi atau pembahasan di dalam pembahasan kali ini yaitu dosen merupakan pendidik profesional yang menginformasikan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Seorang dosen harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat mengimbangi perkembangan zaman. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dilaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Program PKB yang dilaksanakan oleh lembaga STEINU yaitu berdasarkan PKB menurut pasal 11 ayat C Permenag PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 yang membahas tentang program pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu dosen merupakan dosen merupakan pendidik profesional yang mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu seperti yang dibahas di dalam pembahasan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, program tersebut dilaksanakan nomor 16 tahun berdasarkan pasal 11 ayat C Permenag PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik, Pak. Saya pasti unmute karena Mik. Iya, baik. Terima kasih Abang Operator. Teman-teman, tadi adalah hasil penelitian dari timnya Pak Tisna ya. Hasil penelitian tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB di STEINU Subang. Selanjutnya, sekarang saya persilahkan perwakilan kelompok 1 untuk memberikan sanggahannya sebagaimana kelompok yang lain. Silahkan slide-nya. Nah, slide-nya sudah tayang. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan sanggahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novianto, perwakilan dari kelompok 1 untuk memberikan sanggahan dan saran-saran terhadap kelompok 4 yang memaparkan penelitian tadi dengan judul pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB bagi dosen di STEINU Subang ya. Untuk poin pertama, masukan dari poin pertama yaitu tentang penyampaian ide pokok pada poster. Kami anggap sudah sangat bagus karena membuat ide pokok. Oleh karena itu kami memberikan nilai 84. Adapun kekurangannya 16 poin itu kami sarankan untuk dalam penekanan perumusan masalah pada posternya harap lebih ditingkatkan lagi. Untuk poin kedua yaitu penguasaan materi pada pemaparan materi poster, kami nilai pemateri sudah sangat menguasai materi. Oleh karena itu kami memberi nilai 85, adapun kekurangannya 15 poin. Kami memberikan saran untuk memperhatikan jeda, intonasi dalam memaparkan materi, dan tadi ada tambahan satu lagi, adanya kesesuaian ya antara slide dengan materi ya, dengan yang dibacakan. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu penggunaan media, kami nilai sudah sangat baik. Oleh karena itu kami memberikan nilai 85, adapun kekurangannya 15 poin, lebih ditingkatkan lagi dalam tampilan medianya supaya audiens lebih tertarik melihat media yang ditampilkan. Selanjutnya poin terakhir ada kerjasama dan etika diskusi. Untuk etika diskusi itu sangat baik, namun untuk kerjasamanya juga cukup baik. Oleh karena itu kami memberikan nilai 83, adapun kekurangannya 17 poin.
bisa ditingkatkan kerjasamanya sehingga semua anggota kelompok ikut andil dalam kegiatan ini. Itu saja sanggahan dan saran masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Sofyan. Mic-nya. Pasti saya unmute, Pak. Soalnya berisik. Ya, terima kasih Abang Operator. Teman-teman tadi sanggahan dari kelompok 1 ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan penyempurna untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penutup, kita persilahkan Ibunda Hajah Yevi untuk membacakan notulen hasil dari diskusi kelompok 4. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih Bapak dosen pengampu Dr. Arusdiana MAG atas kesempatannya juga. Saya akan menyampaikan notula diskusi webinar kelompok 4 pada hari ini 6 Februari 2021 dengan penyaji Trisna Saputra Manggala. Kami dari kelompok 4 yang hadir hari ini 42 orang, 24 kelas C, 1 orang dosen pengampu dan 17 undangan dari kelas lain. Untuk pemaparan hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak Trisna Saputra Manggala Esos berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang agak miss. Dan kami menyampaikan kesimpulan dari sanggahan penilaian presentasi poster. 1. Penekanan masalah pada poster akan ditingkatkan kembali. Pemaparan materi akan lebih memperhatikan segala aspek. Penggunaan media dibuat lebih menarik lagi dan menggunakan kecanggihan teknologi. Kerjasama kelompok harus lebih solid. Semua harus berpartisipasi, semua memahami materi, dan pembagian tugas lebih merata lagi. Demikian kesimpulan dari kelompok 4. Saya atas nama kelompok 4 mohon maaf apabila ada kehilapan dan terima kasih atas masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan perbaikan materi untuk kelompok 4 dengan judul penelitian pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB bagi dosen di STEUNN Subang. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Hajah Yevi yang sudah menyampaikan notulennya ya dari kelompok 4. Bapak Ibu semua sudah tampil dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Alhamdulillah berarti rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Oh iya, waktu tadi yang digunakan oleh kelompok 4 ini 15 menit yang saya catat ya. Mudah-mudahan waktunya berkah, amin. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman, diskusi sudah selesai. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa dari para narasumber yang sudah bekerja keras ya meneliti sampai ke Subang tuh. Mudah-mudahan kita kebagian juga nanasnya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak dosen, Pak, atas pengarahannya sehingga pertemuan kita hari ini lebih sempurna dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan insya Allah kami persilakan nanti kepada Bapak dosen juga untuk menambahkan saran ya untuk kesempurnaan penelitian dan diskusi kami di pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu Akang Teteh, teman-teman, sebelum Bapak dosen masuk, saya akan tutup dulu acara ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di waktu yang lebih baik dengan ilmu yang ter-up-to-date. Saya Sofyan pamit undur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apaan kan beres? Udah kan beres, Pak? Masukkan dulu, baru tutup. Oh, ulangi lagi, Pak. Masukan dari Bapak. Oh, baik. Sebelum saya tutup, silahkan kepada Bapak dosen untuk memberikan masukan dari semua kelompok yang sudah tampil. Silakan, Pak. Baru undur diri engke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena melihat dari segi teknis perkuliahan kayaknya hari ini pertemuan terakhir ya. Sehingga itu saya mensyaratkan untuk portofolio itu tiap kelompok membuat share screen sesuai kegiatan kelompoknya masing-masing. Sudah belum?
saya juga membuat. Ya. Apa itu artinya? Ya. Sebab tadi kan ending di pembelajaran manajemen sumber daya manusia pendidikan itu adalah di PKB. Ya, pendidikan berlanjutan itu. Kelanjutan. Ending dari pembelajaran sumber daya manusia. Ya. Skenario itu saya dibuat ya ditujukan kepada fenomena yang terjadi khusus di pasca ini ya. Di pasca ini persoalan yang kesulitan untuk menyelesaikan studi dimulai dari proposal penelitian ya. Nyolong badai saya mengawali kalian belajar metode penelitian yang nanti itu akan dua sesi ya. Yang pertama ditinjau dari sudut metode kualitatif, yang kedua nanti ada metode kuantitatif. Bahan dasarnya ini. Jadi kedua metode itu akan sukses. Nanti diterapkan dimulai dari proposal. Kunci syaratnya satu. Ya, istilah saya di ujian itu modal. Yaitu membaca fenomenologis. Membaca fenomena sebab akhirnya ya riset yang dilakukan oleh kalian dalam pola ini itu melaporkan fenomena yang terjadi di tiap lembaga pendidikan. Jadi modal riset itu fenomena, membaca fenomena tuh. Fenomenologis ada teorinya. Ya. Jadi riset yang dilakukan oleh kalian di 4 tema pokok yang dibahas hari ini itu semuanya menceritakan fenomena yang terjadi hari ini. Ya, harusnya. Oke. Nah itu fenomena itu sudah masuk wilayah pengembangan ilmiah. Pengembangan ilmiah akan jalan ketika mempunyai modal fenomena. Ya. Nanti yang keduanya itu teori yang disuguhkan sudah ada. Ya. Insya Allah terangkum dalam modul yang saya berikan. Dan buku itu belum saya cetak karena uji cobaannya baru 2 semester di masa COVID ya. Belum cetak itu sengaja. Ingin saya tiga kali uji coba. Sebab kebiasaan saya ada 2 ya. Ini terkait dengan ilmiah ya. Dicontohkan. Budaya saya kedua ada 2. Pertama membuat buku untuk pembelajaran. Itu gaya pertama. Gaya kedua, belajar dulu baru jadi buku. Nah, itu. Ini strategi yang kedua saya terapkan nih. Kalau di S2 itu, dipakai dulu mengajar, baru itu jadi buku. Kalau yang di S1, itu membuat buku dulu, baru dipakai belajar. Kecuali mata kuliah baru. Nah, itu terkait PKB tadi tuh. Kalau masalah yang pertama pengembangan, kalian sedang melaksanakan S2 dalam rangka melaksanakan itu. Ya. Yang paling berat itu adalah kajian ilmiah, bidang penelitian. Ini. Kalian itu sudah dibawa ke saya, itu pembelajaran berbasis riset. Banyak pembelajaran berbasis riset. Ya. Penerapannya ini. Yang namanya riset, ya riset itu. Dan intinya perkuliahan di S2 itu riset. Intinya. Mengapa? Sebab endingnya itu membuat tesis. Makna tesis itu apa? Tesa. Silahkan cari.
makna filosofi TESA itu apa? Kata kuncinya TESA. Sehingga sudah dibawa ke pembelajaran berbasis riset. Nah itu aplikasi yang kedua dari PKB. Intinya di sana. Modalnya apa? Dari membaca fenomena. Nah, yang ketiga, semua yang ada yang ditampilkan tadi itu kayaknya bisa diprogramkan untuk proposal, ya. Tinggal masukannya nih, ya. Itu fenomena di latar belakang itu dipertajam dengan bahasa cerita fenomena. Fenomena hari ini, cerita di latar belakang itu, ya, fenomena. Yang kedua kan itu metode dan teori, ya. Silahkan penempatannya mau teori dulu, mau metode dulu. Nanti ada panduan tentang proposal, ya. Yang jelas penempatan metode itu karena muncul adanya fenomena dibanding dengan teori, muncullah permasalahan. Jadi rumusan masalah itu yang kuat. Nah, nanti rumusan masalah itu seharusnya berbasis pada teori atau kebijakan. Contoh, yang kebijakan tadi nih, ini mengulang nih, yang dibacakan dalam riset terakhir. Yang dijadikan kajian teorinya itu Permen 16 2000 berapa tuh? Ya, tentang PKB. Itu yang harus dikaji ulangnya terus, itu yang tiga itu seharusnya. Ya. Pertama, pengembangan diri teorinya apa? Kedua, karya ilmiah teorinya apa? Kedua, ketiga, inovasi teorinya apa? Semua pembahasan yang ada 4 presentasi tadi, poster tadi itu belum nampak. Ya, belum nampak semuanya, belum nampak. Terutama dikuatkan dari fenomena, teori, dan rumusan masalah. Oke. Seharusnya contoh yang paling mudah, yang terakhir, rumusan masalah itu pertanyaannya itu bagaimana pengembangan diri, bagaimana karya ilmiah, penelitian, bagaimana karya inovatif. Paham tak? Itu di pembahasan tuh. Untuk pembahasan penempatannya apa? Ya, nanti ketemu di yang pertama. Itu kayaknya sudah disampaikan dalam buku bimbingan metode saya, ya, metodologi saya. Pengembangan dari materi pertama Prapasta itu sudah jadi bukunya, silahkan lihat pola pembahasan dari mulai awal, ya. Sebab ini yang namanya riset mini berarti tesis kecil ini, tesis kecil. Tapi tidak boleh dikecilkan kalau acuan pembahasannya, terutama dalam hasil penelitian, pembahasannya nih mohon, apakah baru disampaikan oleh saya, tidak baca. Satu, dalam pembahasan itu, Anda itu seharusnya menampilkan teori. Ya. Satu, teori itu, mutlak itu. Kedua, baru itu hasil riset di lokasi atau fenomena kejadian di lokasi itu apa. Nah, itu poin kedua susunannya tuh. Poin ketiga itu implikasi atau sikap kamu terhadap perbandingan antara teori dan kejadian atau hasil dari lokasi. Nah, itu seharusnya. Jadi pertama dalam pembahasan itu sedikit teori ceritakan. Kedua, sedikit fenomena bedang itu ceritakan. Ketiga, ukur, bandingkan. Ya. Bandingkan antara hasil, antara teori dengan hasil. Apa tuh implikasinya terhadap teori?
terhadap lembaga, ya, terhadap manajemen pendidikan. Ya, itu saja. Jadi khasnya itu dibalik. Kalau latar belakang itu dimulai dari fenomena, diukur jadi teori menjadi masalah, kan? Oke? Baru menentukan metode. Catat itu. Itu modal mahal. Tidak semua dosen memberikan modal itu. Ya. Dibalik tuh. Pembahasan dibalik. Ceritakan dulu teorinya. Baru hasil penelitiannya apa. Ketiga implikasi. Tuh, kan dibalik kan. Itu menjadi kata kunci dalam riset metode penelitian kualitatif. Ya, paham ya? Itu modal tuh. Ini saya khawatir kalimat itu nanti tidak ditemukan di metode penelitian. Sebab mahal teori itu. Tidak semua memiliki. Mungkin ada beberapa teman kita yang sering nonton itu, ya, bisa membaca para penguji apa arahnya. Ya. Khas saya itu. Pertanyaan saya itu, ya, apa modal Anda? Berani meneliti ini. Ya itu, satu yang kuat itu modal fenomena. Ya, fenomenanya kuat nggak? Sebab nanti dikembangkan dalam penelitian yang sebenarnya fenomena itu harus ditunjang dengan fakta dan data. Angka-angka. Ya. Itu yang harus diperkuat. Jadi sekarang itu sebelum itu terus banyak-banyak membaca fenomena yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, ini fenomena tentang manajemen sumber daya. Itu tiap mata kuliah itu fenomenanya apa itu? Kuasai itu. Ya. Itu untuk pembiasaan nanti. Jadi berpikir fenomena apa? Sebab intinya di kuliah itu riset kan, penelitian, pengabdian. Dan pengembangan itu. Oke, itu syarat. Ya. Kedua, perkuat. Nanti modal kedua, pertanyaan saya adalah metode. Bisa melakukan atau menggunakan metode setelah fenomena jelas, teorinya untuk mengukur fenomena jelas, baru muncullah teori. Ya, kemana ini lari? Sebab banyak jenis. Untuk teori kamu perkuat referen asli Kaswal. Ya, banyak. Kaswal metode penelitian ada arah sampai 4 macam, 5 macam lah. Nah, di pembahasan itu saja modal. Terus terakhir yang belum nampak di kesimpulan. Nah, kesimpulan itu saya lempar tuh. Ada di WA tuh kesimpulan itu. Bahasa di kita itu kesimpulan itu karena di pasca itu harus dalam 3 bahasa ya. Intinya ya. Bahasa Arabnya itu natijah. Bahasa Inggrisnya mungkin konklusi, bahasa urangna kesimpulan. Itu ada saya kirim tuh. Jadi kesimpulan itu harus itu. Ya. Itu modalnya. Apa sebabnya? Ya, karena belum tergambar nih apa semester 2 ngajar apa. Karena materi ini mata kuliah ini perubahan awal. Biasanya saya mengajar kalau semester lanjut itu organisasi lembaga pendidikan dengan Profesor Jaja ya. Kedua SIM. Entah semester sekarang dialokasiin kemana. Kayaknya mata kuliah baru yang sudah saya persiapkan hampir 90% itu tentang humas pendidikan tuh. Karena relevan dengan keahlian saya yang ngajar di S1 itu etika, akhlak, dan etika komunikasi organisasi.
itu sangat relevan, satu dengan organisasi lembaga pendidikan dan dua dengan komunikasi organisasi lembaga pendidikan Islam. Nah itu kayaknya terserah siapa yang menugaskan saya sudah siap materinya semuanya ya dan sudah dipersiapkan. Bahasa Profesor Jaja Pak Rusdiana dipersiapkan untuk menyiapkan materi kuliah. Entah siapa yang ngajarnya silahkan. Buku saya sudah beredar ya di penerbit itu. Itu semuanya diperuntukkan ya. Ada di Gilib, ada di toko, itu diperuntukkan untuk manajemen ini MPI ini, baik S1 maupun S2. Itulah tujuan akhir dari pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Karena manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam ini sementara dicap oleh orang lain yang sinis ya, masih ngeyembe. Itu bahasa Profesor Sanusi, guru saya. Masih apa? Ngeyembe. Ya, itu. Maka muncullah jurusan manajemen pendidikan Islam. Pengembangan dari manajemen pendidikan. Itu hasil kuliah saya di S3 itu ngeyembe itu. Itu hasilnya. Nah, berarti saya harus berusaha. Ari ngeyembe teh teka ditu teka dieu banjir mau dari daerah kolot lah. Cilencang Pak, Cilencang. Ngeyembe cicing, mandeg. Itu bahasa bukan bahasa saya itu. Tapi catatan saya kuliah 3 tahun di Uninus ya. Dari satu profesor manajemen pendidikan itu yang jadi kata kunci saya ngeyembe. Jadi kalau bahasa si Amis bagaimana ngabedahkeun balong nu ngeyembe. Ciparai Majalaya kan suka miara ikannya di sawah. Itu dinacai nu ngeyembe, cai cicing. Paham nggak? Ya, Pak. Filosofi Sundana ngeyembe itu cicing. Diam di tempat. Nah, terjemahnya. Baca, ngerti tuh? Diam di tempat, tidak maju-maju. Malah itu orang lain yang sinis itu menyebutnya mundur. Kalau mundur berarti tadinya sudah maju. Mengapa sudah maju? Itu lihat di sejarah ke belakang tentang perjalanan pendidikan Islam. Ya. Sudah maju dulu. Sekarang ngeyembe tidak maju-maju. Berarti pernah mengalami maju. Artinya keemasan masa pemikiran dan pendidikan Islam masa dulu. Oke, itu barangkali sebagai bekal dari saya tentang hikmah dari model. Nah, berkaitan dengan yang ketiga, PKB itu yang terakhir, itu inovasi. Ya, inovasi. Untuk inovasi pendidikan saya sudah sebelumnya sudah menyiapkan ya. Setelah membaca ngeyembe itu berarti harus ada inovasi pendidikan. Itu buku pertama saya setelah lulus diuji dan memang itu di pengantaran oleh penguji pertama ya. Manajemen Pendidikan Islam. Itu buku pertama saya inovasi pendidikan. Nah, itu teori inovasi itu. Berangkat dari perubahan itu imamnya. Oke, baca itu inovasi pendidikan. Modalnya itu harus itu. Karena untuk ngabedahkeun ngeyembe itu jawaban pertamanya bagaimana inovasi pendidikan.
Saya memberikan model. Mimpi saya model T3. Nah, itulah salah satu bentuk pola inovasi. Inovasi itu kan sudah ada yang harus inovasinya pada mengembangkan. Ya, saya berpikir webinar biasa saja. Bagaimana membuat webinar yang luar biasa. Nah, itu inovasi. Baik, Bapak, Pak. Setelah ini ada agenda lain nggak Bapak di kelas yang lain, Pak? Oke, bentar, inovasi belum habis. Nah, kamulah jadi percobaan inovasi saya dengan metode sinetron. Silahkan kalian praktekkan metode sinetron saya ke murid-murid kalian, ke anak buah kalian. Nah itu, Anda tidak merasa disinetronkan oleh saya, alhamdulillah. Tapi saya mikir itu berdasar skenario saya. Oke? Terima kasih Bapak ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, Pak. Foto dulu Bapak sebelum keluar. Ya, gayanya Pak jangan lupa. Silakan. Bersama. Ini itu kewajiban tuh. Setiap itu menampilkan tugas fungsi masing-masing tadi. Ya, Pak. Di WA. Termasuk ini. Teman-teman, kita kasih love-nya buat Bapak. Makasih Bapak. Ini yang kedua ini. 2 lembar itunya. Ambilnya 2 lembar. Ngambilnya 2 lembar. Siap, Pak. Iya, siap. Oke, love-nya Pak. jangan lupa. Terima kasih, Pak. Bapak, makasih dulu, Bapak. Saya mewakili dari kelas C ngaturkeun nuhun Pak elmuna. Terutami kanggo dinten ayeuna Pak. Daging sadayana da Allah mudah-mudahan berkah ka payuna. Hatur nuhun Bapak. Luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Hatur nuhun Kosma. Ya, kasih love buat Bapak. Ya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi, kasih reaction love untuk Pak Dr. Rusdiana. Ini di slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, next. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang belum buka pintu nggak apa-apa lah. Atur nuhun ya sadayana teman-teman. Mangga. Iya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Baik, terima kasih Bapak dosen dan juga teman-teman. Ditutup moderator. Ayah suaranya tuh. Ayah. Teman-teman, alhamdulillah demikian tadi sesi pemaparan ya, hasil penelitian, hasil kerja keras, lahir batin, terutama nu abote batinanya. Tapi mudah-mudahan jadi pahala. Mental kita saat ini sedang diasah oleh Bapak Doktor kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang profesional insya Allah. Teman-teman juga dari kelompok dari kelas lain ya, dari kelas A, B, C, D, E, F, G. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di waktu yang baik ke depan. Sangat kangen sekali kita ingin bersilaturahmi ya. Jangan sungkan kalau ketemu di jalan, tepak we. Dan kita mari tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sofian pamit undur, mau bobo dulu, belum bobo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat terus ya Bapak. Tolong Bapak. Sehat terus Bapak. Terima kasih Pak.